Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Mau tak ajak cerita-cerita ya. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tuh tentang jurusan kuliah gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang eh, apa ya? Maksudnya sih ada beberapa teman yang tahu gitu ya, tahu atau mungkin nggak tahu juga sih ya tentang jurusan kuliahku gitu ya. Nah, bagi beberapa teman yang tahu itu mungkin agak bingung ya, kenapa jurusan kuliahku tuh serandom itu gitu ya. Nah, ini aku mau jelasin ya. Ini info yang buat yang belum tahu. Jadi aku tuh S1, S2, S3 itu nggak linear, teman-teman. S1-ku itu Teknologi Industri Pertanian ya, di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya gitu. Jadi aku tuh waktu SMA tuh ambil jurusan IPA. Jadi aku tuh ambil kuliah itu ya. Kenapa aku ambil kuliah itu ntar aku jelasin ya. Sekarang aku jelasin dulu kuliahku S1, S2, S3-nya. Nah, S2 aku itu Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya gitu ya. Nah, S3 aku itu udah IPS ya. Nah, S3 aku itu pendidikan luar sekolah atau ada juga jurusan yang namanya itu kalau di universitas lain itu namanya pendidikan non formal ya atau non formal education di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang atau dulu dikenal dengan nama IKIP Malang. Nah, itu udah IPS terus bidang pendidikan gitu. Nah, kok bisa gitu ya kuliahnya serandom itu tuh bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, ini ya aku mau cerita nih ya dengerin. Nah, dimulai dari S1 ya teman-teman ya, kuliah S1 ya. Jadi dulu tuh aku tuh masuk di SMA negeri yang lumayan bagus gitu ya. Ranking 2 di Kota Malang. Namanya SMA Negeri 1 Malang gitu ya. Aku tuh SMP ku tuh juga SMP bagus. Jadi dulu kan kalau masuk SMP tuh pakai tinggi-tinggian nilai gitu ya. Nah, SMP ku tuh juga SMP yang lumayan bagus waktu itu ya, SMP Negeri 1 Malang. Nah, aku tuh masuk di SMP yang lumayan bagus, SMA yang lumayan bagus. Nah, di SMA lumayan bagus itu aku tuh pernah masuk di kelas 3 tuh masuk di kelas IPA, kelas khusus teman-teman. Bayangin ya, udah masuk IPA tuh kelas khusus gitu. Jadi walaupun di kelas khusus itu aku tuh juga nggak terlalu berprestasi sih. Aku agak naik nilaiku itu di SMA kelas 2 ya. Jadi aku tuh ranking 5, ranking 4 kayak gitu. Tapi itu di kelas yang anaknya tuh nggak terlalu pinter banget gitu lah. Maksudnya anaknya ya udah kayak gitulah. Nah, akhirnya karena rankingku tuh ranking angka kecil, akhirnya aku tuh dimasukin di kelas 3 itu di kelas khusus. Nah, di kelas khusus itu pada horor semua ya, teman-temanku itu. Jadi aku ingat em, 40 anak atau 30 berapa anak itu ranking terendah, itu ranking kayak misalnya ranking 14 gitu ya. Nah, aku tuh rankingnya tuh bisa ranking 12, bisa ranking 11. Jadi ranking 3 dari bawah. Jadi misalnya ranking 1 tuh berapa anak, ranking 2 kayak gitu, teman-teman. Sehoror itu. Nah, karena itu aku tuh punya pemikiran bahwa aku tuh harus masuk kuliah yang bagus banget gitu ya. IPA yang bagus banget. Aku tuh pengen masuk farmasi gitu ya. Tapi karena farmasi itu adanya di Surabaya, ibuku bilang, udah kuliah di Malang aja lah apa gitu. Nah, di Malang itu aku tuh nggak nemukan apa yang kayak aku suka gitu loh teman-teman. Nah, bapakku waktu itu saranin masuk Poltek aja gitu. Nah, aku tuh males masuk Poltek itu karena banyak maksudnya kalau Poltek itu lo nanti kakak-kakak kelasnya tuh lo ngarahin masuk kerjanya tuh lo banyak gitu loh peluangnya. Tapi aku tuh ngeliat tuh banyak anak Poltek tuh yang ngelanjutin ke S1 UB gitu. Terus aku mikir ngapain gitu loh. Terus juga disuruh ngelanjutin ke UB. Kalau gitu ya aku mending masuk UB gitu ya. Terus karena farmasi udah nggak bisa, aku tuh bingung sekolah IPA yang aku inginkan tuh apa gitu. Karena aku tuh nggak suka fisika ya, jadi aku nggak mungkin masuk ke fakultas teknik gitu ya. Aku nggak suka fisika dan aku tuh nggak bisa juga misalnya kalau misalnya sekedar masuk mungkin aku bisa lah masuk sipil, perencanaan wilayah kota, teknik pengairan ya mungkin aku bisa dengan nilaiku, tapi aku misalnya nggak suka dengan itu gitu ya. Nah, selain kedokteran itu nggak ada pilihan lain gitu. Nah, aku tuh sempat mau masuk akademi gizi ya. Tapi dikasih tahu akademi gizi itu D3 gitu dan peluang ke
ke rumah sakit itu kecil, karena dalam satu rumah sakit mungkin hanya diperlukan beberapa ahli gizi gitu ya. Nah, masuk ke keperawatan aku juga nggak mau gitu ya. Aku kalau mau ya pengen jadi dokter, walaupun aku ngerasa kayaknya mahal banget. Tapi ibuku tuh dorong, "Nggak apa-apa wis, kamu masuk ke kedokteran," gitu. Nah, aku juga nggak pede ya waktu itu ya. Aduh, apakah aku sepintar itu gitu loh. Kayaknya aku juga ya aku ya nggak sepintar itulah. Nah, setelah itu aku nggak ada pilihan lain teman-teman. Untuk mata pelajaran yang aku suka, kimia, biologi, matematika, itu aku mau kuliah di apa gitu. Akhirnya terpaksa lah ya, terpaksa. Aku bilang terpaksa karena nggak ada pilihan. Aku tuh pilihan kedua tuh masuk di agro komplek yang nilainya paling tinggi ya, yaitu Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi pilihannya tuh dua, teknologi hasil atau teknologi industri. Nah, karena teknologi industri itu apa ya, waktu aku tuh kayak nggak ya kurang pede juga sih. Ya udah aku masuk TIP aja yang lebih rendah gitu. Dan sebagai cadangannya aku tuh pilihan ketiga tuh Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Publik atau waktu itu namanya Administrasi Negara gitu ya. Aku lihat ya, orang mau masuk administrasi publik itu kalau di kampusku ya, kalau di sekolahku SMA itu kayaknya gampang banget gitu. Anak-anak IPS yang nggak terlalu rajin tuh juga dengan mudah gitu masuk ke via itu gitu. Jadi aku mikir ya udah daripada nggak kuliah gitu lah ya. Terus aku tuh pengen apa masuk hukum aja waktu itu. Tapi aku mikir ya udahlah aku nggak ya bingung juga sih waktuku. Karena waktu itu setelah kedokteran tuh aku tuh nggak tahu mau kuliah apa gitu yang sesuai dengan minatku gitu ya. Mau masuk misalnya kalau sekarang ya kan ada teknik kimia gitu di UB gitu ya. Ada farmasi di UB. Mungkin aku berpikiran untuk ke situ gitu ya waktu itu ketika seorang anak IPA lah. Tapi ada saudaraku bilang, farmasi itu loh kuliahnya anak wong sugih-sugih gitu ya, anak orang kaya-kaya gitu. Kamu itu wis pokoknya kayak kamu tuh nggak memungkinkan lah kuliah di sana. Tapi aku tuh ya kamu nggak mungkin bukan karena aku bukan anak orang kaya, tapi karena itu kuliahnya di Surabaya. Waktu itu di UB itu belum belum ada. Gitu ya. Nah waktu itu ibuku tuh sempat bilang, kenapa kamu nggak jadi guru aja gitu ya. Kakak sepupuku juga bilang, kamu jadi guru aja biar kamu bisa ngelesi, kamu biar apa gitu ya. Masuk aja ke IKIP, waktu itu namanya bukan UM ya, IKIP gitu ya. Kamu jurusan yang kamu suka lah, gitu kan. Fisika kayak kimia kayak matematika kayak atau apa gitu ya. Nah waktu itu aku tuh rada gengsi teman-teman, karena kan aku tuh anak SMA 1 gitu loh, masa mau masuk UM gitu ya, masuk IKIP ya waktu itu namanya bukan UM. Nah kurang keren gitu loh rasanya waktu itu. Waktu itu aku juga bingung apa mau masuk ke MIPA aja, tapi MIPA tuh grade-nya waktu itu nggak terlalu tinggi gitu, grade-nya agak rendah gitu. Aku pikir ngapain juga masuk ke grade yang rendah. Jadi aku tuh serba bingung lah waktu itu. Kalau mau masuk ke apa IKIP juga aku tuh kayak gengsi yang pertama, yang kedua bapakku tuh guru SD teman-teman. Jadi bapakku tuh sering cerita bahwa satu, teman-temannya itu sulit untuk tes CPN, untuk tes PNS jadi guru gitu loh. Jadi bapakku tuh menggambarkan citra bekerja menjadi guru tuh bukan citra yang kayak positif gitu, tapi sulitnya, terus dia tertekan oleh dinas pendidikan lah dan sebagainya. Terus gajinya juga nggak terlalu tinggi, ya kayak gitu. Kayak apa ya? Mensiratkan gitu ya, mensiratkan bahwa pekerjaan jadi seorang guru SD itu kurang bagus gitulah. Nah ibuku beda, ibuku bilang, nah kamu kan anak perempuan, ya kamu jadi guru aja biar apa gak terlalu panjang itu masa kamu itu kerja, kan siang udah pulang kamu. Nah, di situ aku merasa tercapek-capek ya karena aku tuh ya agak-agak feminis gitu. Aku pengen jadi wanita karir yang mengembangkan karirnya, bukan cuma bekerja sekedar bekerja gitu loh. Tuh pengen jadi seorang wanita karir yang wow gitulah, kerja di bank, kerja di pabrik, kerja di pokoknya kayak gitulah, bukan kerja yang biasa-biasa. Nah aku waktu itu seperti itu, jadi aku tuh nggak mau diarahkan oleh ibuku. Kalau bapakku tuh nggak pernah ngarahin ya, jadi bapakku tuh kayak terserah aku gitulah, kayak gitu teman-teman. Tapi bapakku tuh sering cerita kesulitannya gitu, jadi imageku terhadap seorang guru itu kayak kurang positif gitu, kayak ketangkepnya tuh yang nggak enak gitulah gitu ya, yang dia masalah sama kepalanya lah, yang dia nggak bisa naik pangkat lah, yang macem-macem kayak gitu tuh, yang dia banyak sih yang tertekan oleh politik dinas itu loh teman-teman, kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak kok nggak enak banget ya jadi guru gitu, di tengah keterbatasan pemikiranku lah ya. Akhirnya aku kayak enggak lah, aku nggak mau gitu masuk ke jadi ke IKIP jadi guru, aku nggak mau gitu ya. Nah ada saudaraku tuh yang masuk ke
ke IKIP itu teman-teman, dia tuh jurusan apa ya? Bahasa Inggris itu ada, jadi akhirnya jadi guru. Terus banyak lah yang masuk ke IKIP itu, ada yang jurusan sejarah. Rasanya kayak mereka tuh masuk ke IKIP itu tanpa effort gitu loh. Derut, kayak enggak, kalau aku tuh masuk UB tuh rasanya gitu ya, mau masuk kedokteran itu kayak gimana. Nah, akhirnya aku dengan keterbatasan pilihan ya waktu itu ya. Aku tuh kebetulan mau masuk ke Poltek Teknik Kimia, tapi kata temanku, jangan jangan masuk Teknik Kimia Poltek, nanti kamu waktu magang itu loh banyak yang nganggur, nggak dapet pabrik. Kayak gitu. Jadi aku tuh bingung waktu itu, bingung sekali. Waktu itu aku juga sempat coba sekolah kedinasan ya, waktu stan ya. Aku juga kepingin sebenarnya masuk stan itu, gitu. Karena pengen cepat kerja, terjamin gitu. Tapi ternyata aku nggak dapet gitu ya. Sedih juga sih waktu ya sudahlah ya, move on. Akhirnya UMPT aku belajar sangat keras gitu ya, semaksimal mungkin yang aku bisa. Akhirnya waktu UMPT aku tuh masuk ke jurusan kedua ya, pilihan kedua yaitu teknologi industri pertanian. Ya seneng ya kecewa ya. Kalau masuk ke dokteran mungkin aku kaget ya, waduh wih, gila. Aku ternyata pinter juga gitu. Tapi kalau ke yang ketiga mungkin ya kok gitu sih gitu ya. Yang kedua ini ya middle lah. Ya udah aku masuk ke situ, aku jalani lah hari-hari itu dengan gimana ya, nggak cocok tapi dicocok-cocokin gitu loh teman-teman. Nah, ketika di semester ketiga itu kedokteran buka program ekstensi yang bukan UMPT. Nah, waktu itu ibuku tuh udah bilang, waktu itu kakakku udah selesai kuliah. Jadi yang kuliah tinggal aku. Ibuku sempat bilang, "Dek, kamu kalau mau masuk kedokteran mau pindah-pindah aja." Gitu ya. Waktu itu sekitar bayarnya kalau nggak salah ya 30-an. Padahal masuk ke aku ya, ke jurusanku itu cuma 600.000 setahun teman. Itu 30 kalau nggak salah, 30, 32 juta, 30, 32 kayak gitu. Nah, waktu itu ibuku bilang, kalau kamu mau masuk, masuk aja. Waktu itu aku tuh udah nggak pede habis teman-teman. Aku ngerasa aku takut bisa masuk nggak bisa keluar gitu loh. Kalau aku nggak bisa UMPT ya berarti aku nggak selayak itu lah jadi dokter. Padahal ada kakak-kakak kelasku lain yang masuk sekolah kedokteran tuh swasta ya. Kayak misalnya di Hang Tua Surabaya, Widya apa gitu ya, di Surabaya itu ada. Tapi aku nggak sepede itu, jadi aku ngerasa ya agak rendah diri lah, minder. Terus kayaknya aku nggak sepintar itulah kayak gitu. Udah aku masuk ke TIP itu aku tak berusaha menyenangkan walaupun gak terlalu senang. Tapi akhirnya aku tuh banyak berprestasi, bukan berprestasi sih sebetulnya. Secara IPK ya masih banyak yang di atasku, tapi lumayan lah, middle up, agak middle tapi naik sedikit, tapi bukan the best ya. Nah, ketika aku di TIP itu, aku tuh jadi ketua unit kegiatan mahasiswa Kristen teman-teman. KMK ya namanya Efrata, yang kasih nama Efrata tuh juga aku sih, tapi saran dari bapakku. Jadi aku tuh sempat menancapkan sejarah lah di situ. Akhirnya karena aku tuh jadi ketua itu, akhirnya aku tuh banyak pergaulan tingkat fakultas. Aku ketemu sama dekan, ketemu sama teman-teman sesama ketua UKM gitu. Aku tuh banyak mendapatkan akses. Nah, salah satunya aku tuh pernah sekali apa dua kali aku dapat beasiswa. Nah, dapat beasiswa tuh karena apa? Karena aku tuh anak UKM, teman-teman. Jadi direkomendasikan sama apa ya, bagian administrasi gitu loh. Ketika aku mengajukan tuh aku tuh direkomendasikan ini anaknya anak aktif, anak KM gitulah. Nah, aku tuh sempet ya 2 kali kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalau misalnya setahun itu ya, setahun itu bayar SPP 300. Aku tuh sorry, satu semester tuh bayar SPP 300, aku tuh dapat beasiswa itu 360. Bayangin. Jadi lebih gitu loh untuk bayar SPP aja gitu. Terus aku itu sempat ngelesin kayak gitu. Jadi aku tuh punya uang lah, sempat kerja freelance kayak gitu. Jadi ketika aku tuh S1 itu satu ya, walaupun dalus logika dan lain sebagainya, tapi aku tuh ada sebuah momen di mana aku tuh menancapkan sesuatu sejarah ya. Atau enggak sejarah lah, waktu itu yang pertama kali jalan UKM itu pada saat tahunku gitu. Dan sampai sekarang UKM itu atau Persekutuan Mahasiswa Kristen itu sampai sekarang masih ada ya dengan nama yang sama, yaitu namanya Efrata. Jadi aku ngerasa Efrata itu jadi anak pertamaku yang kulahirkan gitu. Sampai aku dulu terobsesi untuk kasih nama anak itu Efrata gitu. Walaupun enggak juga sih akhirnya. Nah, ketika aku tuh di Efrata, banyak lah ya, banyak gitu.
Terus aku tuh lumayan agak cepet lah ya. Tiga setengah tahun atau pokoknya nggak sampai 4 tahun aku tuh. Atau 4,5 tahun ya. Nggak sampai 5 tahun. Waktu itu kan kuliah S1 masih lama-lama teman-teman. Jarang 4 tahun itu. 4,5 tahun lebih 3 bulan atau berapa. Kayak gitu deh. Kakakku aja lama kok. Dengan IPK yang 3, kecil. Waktu itu juga sulit juga sih dapet IPK besar itu. Ya udahlah, aku menyelesaikan itu. Terus aku tuh ada teman-teman dan yang membuatku pede gitu ya, membuatku pede mengembangkan aku tuh ya ketika aku kuliah itu ya, ketika aku jadi anak kuliah tuh ketika aku tuh di UKM itu sih yang bikin aku pede gitu ya. Kalau aku di SMA kan aku rasanya kayak anak yang nggak masuk hitungan lah gitu ya. Di SMA tuh sebenarnya juga ada persekutuan siswa ya. Teman aku tuh di persekutuan siswa tuh bukan the first gitu loh. Kayak selalu jadi cadangan, kayak jadi bukan yang utama kayak gitulah. Aku tuh selalu jadi bayang-bayang orang, bukan jadi orang yang dipilih pertama. Kalau ada apa-apa bukan aku yang pertama gitu. Karena ada yang lebih banyak lebih cantik, ada yang lebih banyak lebih pinter, ada yang lebih banyak lebih berprestasi gitu. Tapi ketika aku di kuliah itu karena aku jadi ketua, aku tuh saat itu sesaat pernah merasa menjadi orang yang sangat diperhitungkan dan apa yang aku sampaikan itu orang itu bisa percaya dan mengikuti gitu loh ya. Jadi aku tuh ngerasa diriku tuh berharga gitu. Aku tuh bukan dalam kutip ya buangan atau kalau nggak ada orang lain baru kamu enggak gitu. Nah jadi aku tuh ngerasa harga diriku itu dihargai sama orang gitu loh. Nah itu ini sambung ya, sambung sebentar.